Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kepada kita yang sangat besar, kenikmatan-kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak bisa seorang manusia pun mengukur dari kadarnya, yang dimana kenikmatan yang banyak manusia lalai darinya, sebagaimana yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ada dua nikmat yang dimana banyak manusia yang terlalai darinya, yaitu as-sihat wal faraq, yaitu kenikmatan di atas kesehatan dan kenikmatan di atas kelapangan dalam beribadah kepada Allah. Coba kita melihat dari banyak manusia, berapa banyak manusia yang sehat? Yang sehat matanya. Banyak manusia di antara kita yang buta, yang siksa mencari untuk dana untuk berobat untuk matanya, sedangkan kita mampu melihat. Banyak manusia yang tuli, sedangkan kita mampu mendengar. Bahkan ada di antara manusia yang tidak ada telinganya. Banyak manusia yang ingin berjalan ke masjid, namun ia tidak mampu berjalan disebabkan kesakitan yang menghampirinya. Maka dari itu ini harus yang selalu kita untuk berterima kasih kepada Allah dengan memperbanyak ketaatan kepadanya. Dan di hari Jumat kita diberikan kelapangan oleh Allah di hari yang terbaik, di mana matahari adalah, di mana tempat terbitnya matahari adalah yang paling terbaiknya di hari Jumat. Dan lebih utama lagi, Allah memberikan kepada kita nikmat keislaman, nikmat keimanan, dan semoga kita diberikan pula oleh Allah nikmat keimanan ini hingga ajal menjemput. Dan di pertemuan kali ini kita akan mempelajari dari ketika Nabi Sulaiman alaihi salam merasakan kematian telah dekat kepadanya. Jadi pernah suatu hari Nabi Sulaiman itu sudah merasakan bahwasanya kematian sudah dekat. Dan ini ada tanda-tandanya, akan tetapi tanda secara jelas, sekali lagi, tidak ada manusia yang mengetahuinya, bahkan para nabi. Akan tetapi tanda-tanda perasaan batiniah itu bisa dirasakan. Tapi tanda secara jelas bahwa jam sekian, hari sekian, itu kematian telah menjemputku, tidak ada yang mengetahuinya, satu makhluk pun di langit dan di bumi. Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam surah Al-Luqman tentang ada 5 ilmu yang tidak ada manusia mengetahuinya, baik dari kalangan jin dan kalangan manusia. Salah satunya adalah bi ayyi ardin tamut, di bumi mana kalian akan mati. Pada suatu hari Nabi Sulaiman telah merasakan bahwa telah dekat kematiannya. Akan tetapi ada yang mengganjal di dalam dadanya, yaitu dia mengganjal di dalam dadanya tentang jin ifrit, yaitu jin yang mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga. Dan jin ini sudah dikenal tentang bagaimana Allah melaknatnya hingga hari kiamat, dan dikenal pula bagaimana kerusakan-kerusakan yang dibuatnya. Akan tetapi ketika Nabi Sulaiman hidup, jin ifrit ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dia dibawa kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi ketika kematian sudah menghampiri Nabi Sulaiman takut. Kalau ia meninggal, jin ifrit ini akan melampaui batas kembali dan akan menguasai kerajaannya di atas kezaliman dan kesesatan kepada manusia dan para jin. Karena jin ada yang Islam, ada yang kafir. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Jin, bahwasanya mereka itu ada yang Islam, ada yang kafir. Sehingga Nabi Sulaiman takut, yang dimana Nabi Sulaiman ingin meninggal, meminta kepada Allah
tapi kematiannya tidak diketahui oleh jin ifrit ini dan jin-jin yang kafir. Akhirnya Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar Nabi Sulaiman mampu juga menundukkan angin, sehingga Nabi Sulaiman membuat suatu permadani seperti ini, seperti sejadah, tapi dia terbuat dari kayu, yang dimana Nabi Sulaiman naik di atasnya, kemudian memerintahkan angin agar membawanya ke tempat yang sangat jauh, yang dimana tempat itu perjalanannya kurang lebih 1 bulan perjalanan, yang dimana bukan hanya angin biasa yang membawanya, akan tetapi kalau kita mengatakan angin yang sangat kencang, kalau kita mungkin seperti angin puting beliung. Dia perintahkan, tapi angin puting beliungnya ini bukan angin yang membawa mudarat, tapi angin yang membawa manfaat kepada Nabi Sulaiman, yang mengantarkannya ke tempat di mana yang dia inginkan. Akhirnya Allah menundukkan angin tersebut oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman menjauh. Kenapa? Karena dia melihat jin ifrit sangat berbahaya terhadap kerajaannya. Di setiap Nabi Sulaiman ingin sholat di kerajaannya, jin ifrit keluar dari kerajaan. Kenapa? Karena dia adalah jin. Dia adalah jin yang kufur, yang dimana kalau ada bacaan Al-Quran atau bacaan Zabur dari kitab-kitab dari langit, dia akan merasakan kesakitan. Akhirnya dia keluar dari kerajaan. Itu yang terus menerus terjadi di kerajaan Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman lebih ragu terhadap jin ifrit, disebabkan dia jauh memang dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Nabi Sulaiman terbawalah di perjalanan kurang lebih 1 bulan perjalanan. Adapun tempat kematiannya tidak ada manusia yang mengetahuinya secara jelas. Di mana buminya, di negara mana. Setelah itu Nabi Sulaiman alaihi salam telah sampai di tempat meninggalnya. Dia melakukan solat karena ia meminta kepada Allah agar ia diwafatkan dalam keadaan solat. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam, yang dimana kebiasaan Nabi Sulaiman ada memiliki tongkat, yang dimana tongkat itu kalau dia sudah tua, itu menjadi tumpuhan baginya. Akhirnya Nabi Sulaiman menjadikan tongkat tumpuhan baginya di dalam solatnya. Ketika ia melakukan solat, kematian pun menjemputnya. Jin ifrit ini tetap mengetahui keberadaan Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena kekuasaan yang Allah berikan. Akhirnya akan tetapi dia mengira bahwa Nabi Sulaiman dalam keadaan solat, yang dimana ketika kayu ini berdiri tegak, Nabi Sulaiman solat, tidak ada yang mampu mengganggunya. Dan Nabi Sulaiman sangat marah ketika dia diganggu dalam beribadah. Akan tetapi lama berjalannya waktu, akhirnya kayu yang Nabi Sulaiman bertumpu padanya termakan oleh tanah, termakan oleh waktu. Akhirnya kayu itu habis, dimakan oleh zaman. Akhirnya Nabi Sulaiman terjatuh ke tanah. Ketika terjatuh, akhirnya badannya pun ikut ternampakkan bahwa dia telah meninggal. Tapi yang mengetahui meninggalnya, yang mendekat dengannya adalah para manusia. Akhirnya dari manusia lah ini terkenal bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal. Akhirnya didengar oleh para jin. Akhirnya jin setelah itu membuatlah kerusakan. Salah satunya yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jal, fayata'allamuna sihr. Para jin ini mengajarkan sihir-sihir. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Salah satu kerusakan yang terbesar yang dibuat oleh para jin. Setelah diketahui meninggalnya Nabi Sulaiman, dia mengajarkan kepada manusia bagaimana memisahkan antara suami istri. Dan itu terjadi hingga hari ini. Bagaimana sihir-sihir yang cinta bisa menjadi benci, dan yang benci bisa menjadi cinta. Itulah ilmu-ilmu sihir, yang dimana para jin mengatakan, karena dia adalah orang yang terdekat dari Nabi Sulaiman, mengatakan ini dari kitab Nabi Sulaiman. Ini yang bisa kita berikan. Sekali lagi, pelajaran yang bisa kita ambil di subuh kali ini tentang bagaimana kematian Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia tutupi di atas dalam keadaan salat. Semoga kita juga seluruhnya meninggal di atas ketaatan kepada Allah, khususnya ketaatan yang paling agung, yaitu dalam melakukan salat. Kemudian
sebagaimana yang telah kita juga kabarkan bahwasanya di antara kerusakan para jin adalah memberikan sihir-sihir, dan di antara sihirnya adalah memisahkan antara suami dan istri, dan itu terjadi hingga di hari ini. Kemudian kerusakan yang kedua yang dibuat oleh para jin adalah mengatasnamakan bahwasanya sihir-sihir yang dia ajarkan itu dari kitab Nabi Sulaiman, padahal itu bukan dari kitab Nabi Sulaiman. Dan yang ketiga, banyak manusia juga yang luput darinya, bahwasanya di hari ini banyak yang menjual, apalagi pada musim aki, banyak yang menjual cincin yang dimana dia mengatakan bahwa ini batu dari batu-batu Nabi Sulaiman. Dan yang keempat, banyak juga di luar negeri bagian Eropa yang mengira bahwa Nabi Sulaiman meninggal di sana. Bahkan ada museumnya yang dimuseumkan, dikatakan bahwa ini adalah tongkat Nabi Sulaiman yang dia pakai senantiasa berjalan. Padahal Allah kabarkan bahwa tongkatnya di sini itu sudah habis dimakan zaman. Ini dari khurafat dari banyaknya manusia karena kejahilan. Sekali lagi kita ingatkan bahwasanya peninggalan Nabi Sulaiman secara hissi tidak ada, akan tetapi peninggalan yang paling utama yang ditanggalkan oleh Nabi Sulaiman adalah mengajarkan kepada kita agar hendaknya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla sampai malaikat maut menjemput. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Sulaiman, ia senantiasa di atas ketaatan kepada Allah, bahkan di akhir hayatnya di dalam ketaatan yang paling agung, yaitu di dalam salatnya. Ini yang bisa kita berikan, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari dari kisah-kisah yang lain, khususnya dari kisah Uzair. Karena Uzair ini adalah salah satu yang dipertuhankan oleh orang Yahudi. Setelah itu kita kisahkan lagi dari kalangan Nasrani yang dipertuhankan oleh orang Nasrani, yaitu Isa bin Maryam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.